Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bab 3 tentang hakikat negara. Perkenalkan, nama saya Ananda Rokiba Faradisi dari Prodi PGSD NIM 208000151. Perkenalkan, nama saya Eka Auliasari dari Prodi PGSD NIM 208000190. Perkenalkan, saya Tiara Zaza Nabila dari Prodi PGSD NIM 208000148. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat negara. Hakikat negara terdiri dari pengertian negara, teori asal mulanya negara, unsur-unsur negara, macam-macam bentuk negara, dan sistem negara Indonesia. Pengertian negara. Negara pada hakikatnya adalah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Menurut Cronenberg, sebelum terbentuknya negara, terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi yang menjamin dan memelihara kepentingan mereka. Jadi, unsur bangsa adalah primer, sedangkan negara adalah sekunder. Pendapat Cronenberg dikuatkan oleh kenyataan adanya organisasi PBB. Negara dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Berdasarkan bentuknya, negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Teori asal mulanya negara. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat dengan tokoh utamanya Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Teori ini mengemukakan negara didirikan atas dasar kesepakatan para anggota masyarakat. Mereka kemudian menyerahkan hak-hak yang dimiliki untuk diatur oleh negara. Yang kedua, teori pengalian hak dipelopori oleh Sir Robert Filmer dan Loy Seau. Pengertian umumnya adalah bahwa hak yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya diperoleh setelah rakyat melepaskan sebagian hak yang dimiliki atau rakyat membiarkan berlakunya hak tersebut untuk dikelola oleh negara. Teori penaklukan banyak dikemukakan oleh ilmuwan politik antara lain Ludwig Gumplowitz, Gustav Fred Schonberg, George Simmel, dan Lester Frank Ward. Teori ini erat kaitannya dengan doktrin kekuatan menimbulkan hak. Teori organis. Negara adalah suatu organisme. Negara lahir sebagai analogi kelahiran makhluk hidup lainnya. Jika ada embrionya dari masyarakat atau suku-suku bangsa, maka perlahan-lahan perkembangan masyarakat atau suku bangsa tersebut menjadi sebuah negara. Teori ketuhanan. Kekuasaan atas negara dan terbentuknya negara adalah karena hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan. Yang selanjutnya, teori garis kekeluargaan atau patriarkal. Menurut teori ini, negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar dan kemudian bersatu membentuk negara. Lalu teori metafisis atau idealistis. Negara ada lahir dan terbentuk karena memang seharusnya ada dan dengan sendirinya. Maka ketika jumlah manusia semakin banyak, secara otomatis negara akan lahir dengan sendirinya. Oke, untuk macam-macam macam-macam negara mempunyai dua contoh, yaitu negara kesatuan dan negara serikat.
penjelasan yang pertama yaitu negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempati pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi di negara tersebut. Sementara wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan ialah seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Untuk negara serikat atau negara federal, kedaulatan di negara tersebut atau di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman memiliki ciri-ciri sebagai negara serikat, yakni 1. Mempunyai lebih dari 1 kepala negara. 2. Memiliki lebih dari 1 konstitusi. 3. Memiliki lebih dari 1 kabinet. Dan 4. Yang terakhir, memiliki lebih dari 1 lembaga perwakilan. Next. Macam-macam pemerintahan Indonesia. Oke. Untuk yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia. Saya jelaskan dulu. Berdasarkan perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, negara Indonesia terhitung sudah melakukan perubahan sistem beberapa kali. Di bawah ini diuraikan secara singkat bagaimana sejarahnya sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Pertama, pada tahun 1945 sampai 1949. Bentuk negara pada tahun periode ini adalah kesatuan. Sistem pemerintahannya presidensial atau dipimpin oleh presiden yang telah terpilih oleh rakyat. Bentuk pemerintahannya tersebut ialah republik, sedangkan konstitusinya adalah UUD 1945. 2. Sistem pemerintahan Indonesia tahun 1949 sampai 1950. Di sistem pemerintahan tahun ini, yaitu federalisasi adalah bentuk negaranya, republik adalah bentuk pemerintahannya, dan sistem pemerintahannya adalah parlementer semu, konstitusinya UUD RIS. Dan untuk yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Pada periode tersebut, bentuk negaranya adalah kesatuan, di mana bentuk pemerintahannya adalah republik dan sistem pemerintahannya parlementer. Konstitusinya pun UUD S 1950. 4. Sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966 dan dilanjutkan lagi pada tahun 1966 sampai 1998. Periode ini memiliki periode paling panjang untuk ketiganya, dan bentuk negaranya adalah kesatuan. Republik adalah bentuk pemerintahannya, presidensial adalah sistem pemerintahannya, UUD 1945 adalah konstitusinya. Dan untuk yang kelima, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Dimulainya sistem pemerintahan yang ini secara pastinya tanggal 21 Mei 1998. Tepat pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan daerah yang luas. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tinggi, sedangkan wilayah-wilayah administrasinya di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan atau dijalankan. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik,
konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial atau sistem yang dipimpin oleh presiden yang telah terpilih oleh rakyatnya. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.